Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi di sini saya dari kelompok 9. Saya Muhammad Hairul Asror. Saya sendiri Muhammad Noval. Saya Dibagas Wahyudi. Kami akan mempresentasikan dari mata kuliah perilaku konsumen tentang keluarga dan status sosialnya. Yang pertama, keluarga dan status sosialnya. Keluarga merupakan agen sosialisasi konsumen utama yang berpengaruh dalam membentuk nilai, sikap, dan pola perilaku pembelian sejak dini. Tempat sosial, lingkungan sosial seperti teman, orang tua, dan kelas sosial mempengaruhi keputusan pembelian secara langsung maupun tidak langsung. Jadi pembelian secara langsung ataupun tidak langsung itu dipengaruhi oleh teman, orang tua, dan kelas sosialnya. Jika dalam keluarga yang mempengaruhi itu bisa dari bentuk nilai, sikap, dan pola pembelian sejak dininya. Keluarga dan status sosialnya memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku konsumen. Kelas sosial terdiri dari hierarki status yang berbeda dan sering digunakan untuk mensegmentasi konsumen karena anggota kelas sosial yang sama memiliki nilai dan prioritas yang serupa. Selanjutnya, keputusan pembelian dalam keluarga tidak selalu dilakukan oleh satu orang, melibatkan beberapa orang keluarga yang memiliki peran dan pengaruh masing-masing dalam menentukan produk atau jasa yang akan dibeli. Setiap anggota keluarga dapat berperan sebagai pemberi pengaruh dan pengambil keputusan, pembeli maupun pengguna, sehingga proses pembelian seringkali dilakukan melalui diskusi atau pertimbangan bersama sesuai kebutuhan keluarga. Jadi saya ambil contoh seperti halnya satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak ingin membeli mobil karena ketika perjalanan sudah tidak bisa untuk memakai sepeda motor. Nah, ketika akan membeli mobil, keluarga tersebut harus menilai dari beberapa aspeknya, dari keputusan pembeliannya, dari pengaruh pembeliannya, apakah sangat bisa berpengaruh ketika dibuat perjalanan atau bagaimana. Nanti itu ada beberapa peran yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada inisiator, penggagas ide pembelian. Bisa jadi nanti ayah itu menyarankan bahwasanya kita harus membeli mobil agar nanti ketika kita perjalanan kita tidak kepanasan dan pasti muat untuk 4 orang, yakni dalam satu keluarga. Yang kedua ada influencer, yaitu pemberi pengaruh. Semisal ada saran dari seorang ibu atau seorang anak atau bagaimana. Kemudian ada yang namanya peran decider, yaitu pengambil keputusan, yakni yang mengambil keputusan dalam contoh tadi membeli suatu mobil itu biasanya seorang ayah dan seorang ibu. Nah, kemudian ada peran sebagai buyer dan user, yakni pembeli dan pemakai. Jadi pembelinya itu bisa jadi nanti diwakilkan oleh ayah dan bisa dipakai oleh semua anggota keluarga. Seperti itu pengambilan keputusan keluarga dan peran terkait konsumsi dalam produk. Selanjutnya yaitu kedudukan sosial. Kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat mempengaruhi cara berpakaian, tempat berbelanja, jenis produk, preferensi merek. Semakin tinggi nilai sosialnya, biasanya konsumen lebih mengarah pada kualitas, prestis, dan simbol status. Selain itu, individu dengan status sosial yang lebih tinggi umumnya lebih memperhatikan citra diri dan gengsi dalam melakukan pembelian. Mereka cenderung memilih produk bermerek, eksklusif, dan memiliki kualitas premium untuk menunjukkan posisi sosialnya. Sementara itu, masyarakat dengan status sosial menengah atau rendah biasanya lebih mempertimbangkan harga, manfaat, dan kebutuhan utama dibandingkan nilai prestis dari suatu produk. Jadi kedudukan sosial itu terdiri dari 3. Yang pertama, kedudukan paling tinggi, yakni biasanya orangnya itu memilih produk yang bermerek, eksklusif, dan memiliki nilai prestis. Yang kedua yaitu kedudukan sosial yang sederhana atau menengah, yakni biasanya mempertimbangkan sesuatu sebelum membeli, mempertimbangkan dari harga, manfaat, dan kebutuhan utama. Kalau yang paling rendah itu biasanya hanya memikirkan kebutuhan utama, apakah ini butuh atau tidak. Biasanya faktor yang mempengaruhi itu ada 4. Yang pertama lingkungan sosial, pendidikan, pekerjaan atau pendapatan. Jadi setiap pekerjaan itu pendapatannya jika naik maka gaya hidupnya akan naik, seperti itu. Selanjutnya mengukur kelas. Ada 3. Yang pertama pendapatan. Menjadi ukuran utama dalam menentukan kelas sosial karena memengaruhi kemampuan membeli barang dan memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua pekerjaan. Jenis pekerjaan sering menunjukkan kedudukan sosial seseorang. Pekerjaan dengan jabatan tinggi biasanya dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi. Yang ketiga gaya hidup. Cara berpakaian, tempat tinggal, kendaraan, hingga kebiasaan belanja dapat mencerminkan kelas sosial seseorang. Selanjutnya memasuki status sosial keluarga.
Karakteristik dan status sosial keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dalam mengambil keputusan pembelian, karakteristik keluarga dapat dilihat dari jumlah anggota keluarga, usia, tingkatan pendidikan, pekerjaan, pendapatan, serta gaya hidup dalam keluarga tersebut. Setiap keluarga memiliki kebutuhan dan pola konsumsi yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kebiasaan hidupnya. Secara umum, keluarga dan status sosial tinggi biasanya memiliki pendapatan yang lebih besar, pendidikan lebih tinggi, dan cenderung memiliki produk berkualitas serta bermerek. Gaya hidupnya juga lebih modern dan memperhatikan prestasi. Sementara itu, keluarga dengan status sosial menengah atau rendah umumnya lebih mengutamakan kebutuhan produk, harga yang terjangkau, dan bermanfaat produk dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita memasuki geodemografi dan kelas sosial. Geodemografi ini dan kelas sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Geodemografi berkaitan dengan lokasi tempat tinggal, kondisi wilayah, kepadatan penduduk, serta lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan gaya hidup seseorang. Nah, sedangkan kelas sosial adalah tingkatan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan gaya hidupnya. Yang kedua itu faktor ini mempengaruhi pola konsumsi, pilihan produk, serta kemampuan seseorang dalam melakukan pembelian. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi keluarga Indonesia termasuk Gen Z ini. Faktor yang mempengaruhi keluarga Indonesia termasuk Gen Z antara lain perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial, budaya, dan hidup modern, peran orang tuanya termasuk dan sosialnya. Terus lingkungan sosial, budaya, dan gaya hidup modern bagi orang tua ini dan media sosial ada faktor-faktor tersebut tersendiri, yang dimana mempengaruhi pola pikir, perilaku, gaya hidup, serta cara generasi Z dalam berkomunikasi dan mengambil keputusan dalam keluarga. Generasi Z dikenal lebih dekat dengan teknologi digital dan media sosial dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka cenderung mengikuti tren, menyukai hal yang praktis, serta mudah mendapatkan informasi dari internet. Oleh karena itu, keluarga juga perlu menyesuaikan pola komunikasi dan pengawasan agar tercipta hubungan yang baik serta keseimbangan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai keluarganya. Selanjutnya itu memasuki kesimpulan. Jadi kesimpulan ini, perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keluarga, lingkungan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, gaya hidup, dan status sosial. Keluarga memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan pembelian karena setiap anggota keluarga dapat memberikan pengaruh sesuai kebutuhan dan pendapat masing-masing. Selain itu, kedudukan sosial juga mempengaruhi pola konsumsi seseorang, mulai dari cara berpakaian, membeli produk, hingga tempat berbelanjanya. Di era modern ini, perkembangan teknologi dan media sosial semakin mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama generasi Z ini. Generasi ini cenderung lebih mengikuti tren, aktif menggunakan teknologi digital, dan memiliki gaya hidup yang lebih praktis. Oleh karena itu, keluarga perlu menyesuaikan pola komunikasi dan pengawasan agar tetap tercipta keseimbangan antara perkembangan zaman dengan nilai-nilai konsumsi sosial dan budaya dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawabnya, monggo dipersilahkan di sesi komen di YouTube kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.